Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Rizky. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang TPPU. TPPU adalah singkatan dari tindak pidana pencucian uang. Ini merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul uang atau harta yang diperoleh dalam kegiatan ilegal, sehingga seolah-olah uang atau harta tersebut diperoleh melalui cara yang sah. TPPU bertujuan agar pelaku tindak kejahatan yang dapat menikmati hasil kejahatan tanpa terdeteksi oleh pihak berwenang. Contohnya tindak pencucian uang adalah ketika seseorang yang terlibat dalam perdagangan narkoba, korupsi, atau kejahatan lainnya menggunakan uang hasil kejahatannya untuk membeli properti, melakukan investasi, atau menyimpan uang di bank dengan cara yang dapat menyamarkan sumber uang tersebut. Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang. Beberapa teori tentang TPP berhubungan erat dengan konsep organisasi, tahapan, dan bentuk pelindungan hukum terhadap sistem keuangan negara. Berikut teori dan pendekatan utama tentang TPPU. Yang pertama adalah teori kriminalisasi ganda atau double criminality. Menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai TPPU jika ada tindak pidana asal atau predicate crime yang menghasilkan uang atau kekayaan seperti korupsi, narkotika, terorisme, dan lain-lain. Tindakan pencucian uang dilakukan setelah tindak pidana asal tersebut. Nomor 2 adalah tahapan pencucian uang atau three steps of money laundering. TPPU bisa dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama adalah placement, menempatkan uang hasil mendapatkan kesehatan keuangan, contoh setor tunai ke bank. Layering, melanjutkan pelacakan asal-usul uang. Yang B adalah layering, melakukan pelacakan asal-usul uang dengan memindahkan, menggabungkan, atau mengonversi dana melalui transaksi kompleks, contohnya transfer atau antar rekening atau offshore account. Integrasi, mengembalikan uang ke pelaku dalam bentuk yang tanpa paksa, contoh pembelian properti, investasi bisnis legal. Teori penilaian sistem ekonomi. TPPU dianggap mengancam stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Teori ini menjustifikasi kriminalisasi pencucian uang sebagai upaya perlindungan terhadap sistem ekonomi nasional dan internasional. Yang keempat adalah teori pembuktian terbalik atau reversal of burden of proof. Dalam beberapa kasus TPPU, undang-undang memperbolehkan pembuktian terbalik atau dakwah membuktikan dakwah atau hasil kejahatan ditetapkan terbatas dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Teori pencegahan atau preventive teori menekankan peran lembaga keuangan dan laporan transaksi mencurigakan STE ke PPATK sebagai bagian dari upaya pencegahan. Asal Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 juga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sudah dicabut jika kamu Pencegahan tindak pidana pencucian uang Indonesia dilakukan melalui pendekatan hukum, pengawasan sistem keuangan, serta kerjasama nasional internasional. Berikut adalah cara-cara pencegahan menurut Nomor 8 Tahun 2009 dan praktik yang berlaku. Yang pertama, pelaporan transaksi mencurigakan STR. Lembaga keuangan dan profesi non-keuangan tertentu PNKT wajib melaporkan transaksi yang mencurigakan PPATK. Atau kita mencurigakan transaksi besar tidak sesuai profil nasabah dilakukan secara kompleks atau tidak wajar. Laporan transaksi tunai senilai 500 juta atau lebih wajib dilaporkan. Tujuan deteksi aliran dana ilegal sejak awal. 3 adalah penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Lembaga keuangan wajib mengenali identitas nasabah secara menyeluruh, identitas lengkap, sumber dana, tujuan pembukaan rekening, dan juga memakai investasi atau fiktif. Yang keempat adalah customer due atau CDD dan diligence. EDD CDD merupakan verifikasi rutin terhadap nasabah. Selain EDD dilakukan pada nasabah beresiko tinggi, misal political exposure. Yang kelima adalah pemantauan dan sistem pengawasan internal. Perbankan dan lembaga keuangan wajib membangun sistem pengendalian internal anti pencucian uang (ML) atau anti money laundering, termasuk pelatihan rutin bagi karyawan. Lalu pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi resiko dan hukum. TPPU masyarakat dan sektor swasta meningkatkan kesadaran publik untuk tidak terlibat dalam pencucian uang,
7. Kerjasama antar lembaga PPATK bekerjasama dengan lembaga kepolisian, bekerjasama dengan OJK, BI, dan lembaga keuangan. Kerjasama internasional juga penting untuk penyelesaian tersangka pemblokiran dan pembekuan aset. Pemerintah dapat memblokir militan atau membekukan aset yang didekati. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.